Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga saat ini kita dapat bertemu bertatap muka di silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memperkuat silaturahmi kita dan memberikan kita kesehatan. Kemudian salawat serta salam selalu kita aturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, seluruh sahabat, para pengikut hingga akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ulun Abdurrahim. Pada kesempatan ini Ulun akan sedikit menyampaikan tentang beberapa keutamaan daripada membaca Al-Quran. Keutamaan pertama dalam membaca Al-Quran adalah bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi SAW, "Abdalul ibadati ummati qiraatul Quran." Kata Nabi SAW bahwa paling utama ibadah dari umatku adalah membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi SAW, "Fadlul Qur'ani ala sairil kalami kafadil rahman ala sairil khalqihi." Yang artinya keutamaan Al-Quran dibanding segala perkataan laksana keutamaan Allah yang Maha Pengasih dibanding seluruh makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi sudah jelas bahwa perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran merupakan suatu keutamaan yang luar biasa. Bahkan sebagaimana definisi dalam Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi suatu perkataan atau suatu bacaan selain Al-Quran itu tidak langsung menjadikan ibadah bagi kita. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita menjadi suatu ibadah bagi kita, baik itu kita paham ataupun tidak ketika kita membaca. Keutamaan kedua dari membaca Al-Quran adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap huruf bacaan yang kita baca. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamul harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membaca Al-Quran walaupun dengan kalimat alif lam mim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap satu huruf dengan 10 pahala. Jadi alif 10, lam 10, mim 10. Jadi ketika tiga huruf yang kita baca tersebut, kita telah mendapatkan 30 pahala. Bahkan balasan untuk orang yang membaca Al-Quran itu berbeda-beda tergantung kondisi bagaimana dia akan membacanya. Sebagaimana perkataan Ali karamallahu wajhah tentang keadaan orang membaca Al-Quran. Kata Ali, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam salatnya, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan salat duduk, maka dia mendapatkan 50 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar daripada salat tetapi dia dalam keadaan suci atau berwudu, maka dia mendapatkan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran
tanpa wudu di luar daripada salat, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Kita simpulkan dari perkataan Ali tersebut bahwa setiap huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda tergantung kondisi ketika membacanya. Keutamaan yang ketiga bagi orang yang membaca Al-Qur'an adalah bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kepada orang tua yang anaknya membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidatun tajan yaumal qiyamati da'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama zannukum billadzi amila biha." Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengerjakan isi yang ada di kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah dunia. Seandainya kamu memiliki rumah-rumah itu, atau maksudnya kedua orang tuanya dibalas yang sedemikian rupa tersebut, maka bagaimana menurut dugaanmu terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan ajaran yang tergandung di dalamnya? Hadis riwayat Ahmad. Jika kita yang membaca Al-Quran, orang tua kita mendapatkan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari masuk ke dalam rumah-rumah kita, maka bagaimana keutamaan bagi kita, atau apa yang akan Allah berikan kepada kita nanti pada hari kiamat bagi kita yang membaca dan mengamalkan, daripada akan lebih daripada apa yang diberikan kepada orang tua kita. Allahu Akbar. Yang terakhir, bahwa daripada keutamaan kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita atau kepada orang lain, yaitu kita akan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama ibnan lahul Qur'ana nazaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara wa man 'allamahu iyyahu zahiran fa kullama qara'a ibnu ayatan rafa'allahu biha lil abi darajatan hatta yantahiya ila akhiri ma'ahu minal Qur'an." Artinya, barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran dengan melihat pada kitab Al-Quran, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengajarkan membaca Al-Quran dengan hafalan, maka setiap anak membaca satu ayat, maka Allah akan mengangkat satu derajat untuk ayahnya, sehingga pada akhir Al-Quran yang dibaca. Hadis riwayat Tabrani. Maka ini suatu peluang yang luar biasa bagi orang tua. Orang tua harus bisa membaca Al-Quran sehingga bisa mengajarkan kepada anaknya, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan yang apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi pun pernah bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran, maka hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, tapi dia tetap semangat untuk membaca Al-Qurannya, membaca, belajar, maka dia sudah mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata rugi untuk kita belajar Al-Quran. Dengan ini ulun mengajak kepada kita semua untuk giat membaca Al-Quran. Dan jangan pernah malu bagi kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran untuk belajar kepada siapapun yang bisa mengajarkan kepada kita. Karena sungguh banyak keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Mungkin sekian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita selalu membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan
dengan seringnya kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.